Oke saudara, apa kabar kamu orang? Selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih dulu karena sudah mendukung kami dan sudah subscribe kami punya channel ini. Jadi kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Boss in School. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, silakan cek di playlist channel ini atau langsung cek di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Sedikit review di part sebelumnya menceritakan pertarungan sengit antara Seth dan ketua pelajar asal Cina. Walaupun ketua pelajar asal Cina itu mendapatkan bantuan dari pengawalnya, namun pada akhirnya Seth dapat memenangkan pertandingan tersebut. Pada akhir part sebelumnya juga diceritakan seorang murid baru yang bernama Akira. Akira ini merupakan murid asal Jepang yang membuat seluruh murid pria di kelas Seth sangat terpesona akan kecantikan saudara Kimochi kita ini, saudara. Oh iya, bagi yang belum tahu, Akira adalah orang yang diutus oleh Midioki Ryushin, salah seorang pemimpin geng Jepang, Santo Onikai, untuk mengalahkan Seth dengan caranya sendiri. Hal ini telah diceritakan pada beberapa part sebelumnya. Jadi, bagaimanakah strategi Akira untuk mengalahkan Seth? Dan apakah ia akan berhasil mengalahkan Seth? So, kita akan lanjut segera untuk mengetahuinya. Cerita kali ini dibuka dengan memperlihatkan Midori yang mendapatkan panggilan dari anak buahnya bahwa Akira telah berhasil masuk ke kelas yang sama dengan Seth. Midori pun menyuruh anak buahnya untuk memberitahukan kepada Akira agar melakukan pergerakannya secara diam-diam. Jika dia menghilang, kita bisa mengambil alih Korea, ujar Midori dengan ekspresi dinginnya. Di sisi lain, di kelas Seth berada, nampak Akira yang sedang menjadi pusat perhatian hingga beberapa para pelajar pria pun ingin menggodanya. Sophie yang melihat Akira dibuat sangat terkejut karena menyadari bahwa Akira terus memandangi Seth. Ia merasa jika Akira suka kepada Seth. Akira yang menyadari dirinya sedang dilihat Sophie, ia hanya bisa tersenyum. Karena mulai merasa risih, tiba-tiba Sophie pun berdiri dan segera menghampiri Seth. Ia meminta Seth untuk menemaninya ke kantin. Lantas Seth pun dibuat cukup kebingungan atas ajakan Sophie yang secara tiba-tiba. Sementara itu, Rodney dan John yang sedang asik ngudut di belakang sekolah sedang membicarakan mengenai kejadian kemarin, mengenai Seth yang bersikeras tak ingin jika ada seorang pengawal yaitu John untuk ditempatkan di kelas bersamanya. Paman Seth pun hanya bisa terdiam mendengar keinginan Seth itu. Ia pun disuruh untuk tinggal bersama dengan Rodney yang membuatnya sedikit kecewa. Rodney pun membalas dengan candaan bahwa hal itu lebih baik jika dibandingkan berada di sekolah sendirian. Hal itu membuat mereka berdua menjadi tertawa. Di sisi lain, Seth dan Sophie yang sedang asik di luar gedung sekolah tiba-tiba dihampiri oleh Akira. Di sini kau rupanya. Aku mencarimu. Aku dengar kau adalah ketua kelas. Aku tidak terbiasa dengan Korea. Jadi, bisakah kita berteman? Ujar Akira sembari ia tersenyum dan memegang tangan Sophie. Lantas, Sophie pun dibuat sedikit terkejut atas kedatangan Akira yang secara tiba-tiba itu. Kemudian Akira bertanya, apakah Seth adalah pacarnya? Mendengar hal itu, Sophie sangat terkejut dan bingung ingin menjawab apa. Seth dengan sigap mengakui bahwa dirinya memang berpacaran dengan Sophie. Mendengar hal itu, Sophie lagi-lagi dibuat sangat terkejut atas pengakuan Seth itu. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa mereka berdua memang sangat dekat dan telah berteman sejak kecil, namun belum memiliki status berpacaran. Setelah itu Seth ingin beranjak dari tempat tersebut karena merasa dirinya akan mengganggu jika keduanya ingin mengobrol. Sebelum pergi, Seth pun melihat Akira seperti memiliki aura yang tak biasa. Sementara itu, Sophie yang mendengar pengakuan Seth tadi merasa sangat senang dan tersipu malu. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Seth singgah di kafe tempat ibunya bekerja. Ibunya bertanya mengapa tiba-tiba Seth singgah. Dikarenakan akhir-akhir ini, Seth tidak lagi datang ke tempat itu. Seth mengatakan bahwa sebelumnya ia melakukan perjalanan sekolah ke luar kota. Setelah itu, Seth mengatakan kepada ibunya bahwa ada murid pindahan baru dari Jepang. Ibunya mengatakan hal ini pertama kalinya Seth membicarakan seorang gadis dan ibunya merasa siapapun pilihan Seth akan baik-baik saja baginya. Di sini, ibunya mengira jika Seth sedang menyukai murid asal Jepang itu. Lantas Seth menjawab bahwa bukan itu yang dimaksudnya. Setelah itu, Seth pun mengatakan bahwa ada yang aneh dengan murid asal Jepang itu karena memiliki aura yang sama dengan ibunya. Mendengar hal itu, ibunya sangat terkejut. Dan dengan raut wajahnya, ia terlihat sangat serius seakan ingin melakukan sesuatu terhadap murid asal Jepang itu. Keesokan harinya, Akira mulai melakukan pergerakan. Ia mengintai Seth dari atas gedung sekolah. Saat sedang mengintai Seth, hampir saja keberadaannya diketahui oleh Seth.
Namun dikarenakan pergerakan Akira yang sangat cepat, sehingga ia dapat segera bersembunyi dari pandangan Seth. "Sepertinya kau tidak sepenuhnya tidak berharga," ujar Akira sembari ia tersenyum sinis. Kemudian Akira pun mengangkat rok mininya dan nampak senjata khas miliknya yang disembunyikan di sekitar pahanya. Ia pun melepaskan senjatanya tersebut ke lantai dan bersiap-siap untuk melakukan penyerangan kepada Seth. Di sini kelihatan bahwa senjata Akira berbentuk seperti jarum, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. "Mungkin aku bisa jalan-jalan sebentar di Korea jika aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat," ujar Akira. Tiba-tiba, seseorang pun muncul di tempat tersebut. Ia membuat Akira sangat terkejut. Dan ternyata, orang yang muncul adalah Ibu Seth. "Jika kau kembali sekarang, aku akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana?" ujar Ibu Seth dengan raut wajah sinis melihat ke arah Akira. Lantas Akira yang sangat terkejut atas kedatangan Ibu Seth, ia seketika langsung melemparkan senjatanya ke arah Ibu Seth dengan sangat kuat. Namun tak disangka, Ibu Seth dengan santainya dapat menangkap senjata Akira dengan menggunakan satu tangan saja. Lantas Akira yang melihat hal itu dibuat sangat terkejut. "Kau terlihat mudah. Apa yang kau inginkan?" ujar Ibu Seth dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Melihat hal itu, Akira pun langsung dibuat bertanya-tanya, siapakah orang yang ada di hadapannya ini? Ia pun merasa sangat ketakutan karena menyadari jika orang yang di hadapannya adalah orang yang tidak biasa. Tiba-tiba Ibu Seth melemparkan balik senjata Akira. Akira menyadarinya pun segera menghindar. Walaupun ia bisa menghindar, namun senjatanya masih menggores sedikit di bagian wajahnya hingga berdarah. Tak sampai di situ saja, saat Akira baru saja menghindari senjata itu, tiba-tiba dari arah depan Ibu Seth langsung mengarahkan sebuah tendangan yang sangat kuat kepadanya, hingga ia pun seketika terhampas ke lantai dengan sangat kuatnya. Namun tendangan Ibu Seth itu tidak mengenai wajahnya. Ibu Seth segera menggenggam wajah Akira dan mengatakan, apa kau tidak dengar?" ujarnya dengan ekspresi wajah yang sangat menakutkan. Lantas dengan tubuh gemetarnya pun, Akira dibuat sangat ketakutan. Di sisi lain, di dalam kelas 1-3, guru di kelas itu sedikit bingung karena ada banyak siswa yang absen. Tiba-tiba, Jun pun masuk ke dalam kelas dan meminta maaf karena dirinya terlambat datang. Dengan suara yang terpatah-patah, guru itu pun mempersilahkan Jun untuk duduk. Di sini, nampak guru itu sedikit canggung melihat Jun, dikarenakan ia telah mengetahui identitas Jun yang sebenarnya. Saat Jun telah duduk di kursinya, Seth pun melihatnya dan Jun hanya bisa tersenyum sembari memegang kepalanya. Kemudian Seth dengan sedikit mengingat kembali saat bertemu dengan Jun di koridor sekolah sebelumnya. Seth mengatakan kepada Jun bahwa dirinya telah berbicara kepada pamannya agar Jun tidak lagi berada dalam lingkungan sekolahnya. Jun kemudian mengatakan bahwa dirinya benar-benar ingin menjalani kehidupan sekolah. Dan ia pun meminta kepada Seth agar diberikan izin untuk tetap bersekolah. "Pastikan itu tidak terjadi lagi. Aku tidak ingin bodyguard. Aku ingin teman," ujar Seth sembari memegang bahu Jun. Lantas Jun yang mendengar hal tersebut seketika menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepada Seth. Namun tiba-tiba Seth pun segera menarik Jun dan berkata, "Jika kau tetap bersikap formal, lebih baik kau pergi saja." Jun pun dibuat cukup terkejut dengan ucapan Seth. Kemudian sebelum Seth pergi, ia mengatakan kepada Jun agar bersikap santai. Jun pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan Seth dan ia langsung memahami apa yang dimaksud oleh Seth. Jadi di sini Seth tidak ada masalah jika Jun masih ingin menjalani kehidupan sekolah seperti yang diinginkan olehnya. Namun Seth ingin agar Jun bersikap santai, layaknya seorang teman sekolah, bukan sebagai seorang bodyguard. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan mengenai keberadaan Akira yang sebelumnya telah gagal menjalankan rencananya untuk menghabisi Seth dikarenakan kemunculan Ibu Seth secara tiba-tiba. Di sini nampak Akira yang sangat ketakutan hingga ia pun tak bisa berkutik di depan Ibu Seth. "Jangan berpikir untuk lari dan bawa aku ke tempat pimpinanmu berada," ujar Ibu Seth dengan ekspresi wajah yang sangat tajam. Kembali ke kelas 1-3, tempat Seth berada. Nampak Seth yang merasa sangat bosan di jam mata pelajarannya. Waktu pun berlalu hingga jam pelajaran selesai. Saat Seth beranjak pulang dari sekolah, ia segera menuju ke mobilnya yang ada di parkiran. Saat sudah berada di dalam mobilnya, Rodney bertanya kepada Seth ingin diantar kemana. Seth pun berkata bahwa ia ingin diantar ke kafe ibunya. Setelah beberapa saat, Seth pun tiba di kafe ibunya.
Lantas Seth dibuat cukup kebingungan karena tak seperti biasanya kafe ibunya sedang tutup. Setelah itu Seth pun segera menghubungi ibunya, namun nomor ibunya sedang tidak aktif. Lantas ia merasa sangat bingung akan keberadaan ibunya. Di sisi lain, ibu Seth ternyata telah sampai di depan kediaman Ryushin yang merupakan pimpinan Akira. Tempatnya di sini, ujar Akira dengan perasaan yang sangat gugup. Tunggu di sini, jangan berpikir untuk kabur, ujar ibu Seth. Ibu Seth pun segera membuka pintu gerbang kediaman Ryushin. Terlihat ekspresi wajah ibu Seth yang sangat dingin, seakan tak merasa takut sama sekali. Saat pintu telah dibuka, terlihat dua orang yang sedang berjaga di sekitaran tempat itu. Kedua orang itu dibuat cukup terkejut melihat seorang warga sipil masuk ke dalam kediaman itu. Salah seorang dari mereka berkata, daerah ini dilarang untuk... Belum juga selesai ia berbicara, ibu Seth pun berkata bahwa ia ingin bertemu dengan bos mereka. Dari mana geng kau berasal? Tanya salah satu penjaga itu. Ibu Seth berkata, menurutku, aku tidak akan bisa berbicara dengannya melalui perantara kalian berdua. Dan tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, ibu Seth pun menghajar kedua orang itu, yang bahkan mereka berdua sama sekali tidak menduga akan serangan ibu Seth, hingga keduanya pun KO tergeletak di atas tanah. Namun salah seorang dengan tubuh yang masih sangat kesakitan itu, ia masih sempat menekan sebuah tombol darurat untuk memperingatkan bahwa seseorang telah menerobos masuk ke kediaman mereka. Sementara itu, ibu Seth dengan santainya berjalan masuk dan membuka pintu rumah Yakuza itu. Di dalamnya sudah ada pengawal Ryushin. Siapakah kau? Berani menyebabkan masalah, ujarnya. Namun ibu Seth dengan sikap dinginnya hanya bisa diam. Jadi, kau tidak mau menjawabnya. Setelah itu, pengawal Ryushin menjentikan jarinya yang merupakan tanda untuk memanggil seluruh anggota Yakuza. Nampak para anggota Yakuza yang sangat banyak mengepung kediaman itu, yang bahkan semuanya terlihat bersiap-siap dengan senjata mereka. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita sendirian? Ujar pengawal Ryushin. Ibu Seth dengan wajah dinginnya menghela nafas. Kemudian dengan ekspresi yang sangat mengintimidasi, ibu Seth berkata, siapapun yang menyerangku dengan senjata, bersiaplah untuk mati. Lantas pengawal Ryushin pun dibuat begitu terkejut mendengar ucapan ibu Seth yang terdengar begitu serius. Kau bilang kau tidak tahu siapa aku. Perhatikan baik-baik, karena kalian telah mengincar anakku, ujar ibu Seth. Kemudian ibu Seth mulai bersiap-siap. Jadi, bisakah kita mulai? Ujar ibu Seth sembari ia sedikit meregangkan dasi bajunya. Di sisi lain, Seth yang sebenarnya ingin ke kafe ibunya, namun sudah tutup. Jadi, ia pun memutuskan untuk menuju ke gym boxing milik paman Victor untuk melepaskan rasa penatnya. Di dalam tempat tersebut sudah ada Victor dan Brock yang sedang melakukan sparring. Keduanya terlihat cukup seimbang dalam latihan itu. Nampak Brock yang ingin melancarkan sebuah pukulan yang sangat kuat ke arah Victor. Namun dengan gerakan cepat, Victor dapat menghindarinya. Kemudian Victor pun membalas dengan sebuah pukulan yang begitu kuat mengarah ke wajah Brock. Namun Brock dengan sangat cepat menangkis pukulan itu dengan menggunakan tangan kanannya. Saat sedang menangkis pukulan Victor, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, Victor kembali melayangkan pukulan yang begitu kuat hingga berhasil mengenai wajah Brock. Begitu pula dengan Brock, ia pun berhasil menayangkan tinjunya ke wajah Victor. Nampak keduanya bersama-sama menerima pukulan di wajah masing-masing. Namun belum ada dari mereka yang tumbang. Mereka berdua malah semakin bersemangat menjalani latihannya. Kemudian Victor dengan gerakan yang sangat cepat mengambil langkah mundur untuk kembali bersiap-siap menyerang. Begitu pula dengan Brock yang nampak kembali memasang kuda-kudanya. Tiba-tiba Seth datang ke tempat tersebut. Ia berkata, kenapa kalian tidak datang ke sekolah? Lantas Brock dan Victor dibuat cukup terkejut melihat kedatangan Seth yang secara tiba-tiba itu. Aku merindukan kalian. Nampaknya menyenangkan. Bisakah aku bergabung? Ujar Seth. Mendengar hal itu, Brock kemudian melepaskan sarung tinjunya dan segera turun dari atas ring. Tidak ingin bertarung? Tanya Seth kepada Brock dengan percaya dirinya. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu, ujar Brock dengan ekspresi dinginnya. Kemudian Victor pun melemparkan sarung tinju yang dipakai Brock sebelumnya. Ada apa? Ambil itu dan naiklah, brengsek, ujar Victor. Apa boxing terlihat mudah untukmu hanya karena kau bisa bertarung? Ungkap Victor dengan perasaan geramnya. Seth pun hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Victor. Ia segera mengambil sarung tinju itu. 3 menit
4 ronde. Akan kupastikan kau akan memohon ampun, ungkap Victor. Baiklah, ujar Seth yang telah menggunakan sarung tinju tadi. Dan pertarungan antara Seth dan Victor pun dimulai. Nampak Victor yang menyerang Seth secara beruntun, namun Seth masih bisa menghindari semua pukulan Victor itu. Kemudian Victor kembali melancarkan tinjunya dengan sangat kuat ke arah Seth, namun lagi-lagi Seth masih dapat menghindarinya. Kemudian Seth pun balik menyerang Victor dengan tinjunya yang sangat kuat. Walaupun Victor dapat menahan tinju tersebut, nampak ia dibuat begitu terpental jauh ke belakang hingga dekat dengan tali dari ring. Dalam benak Victor pun berkata, kenapa dia dan yang lain begitu kuat? Seth yang telah berhasil melancarkan pukulannya tadi hanya bisa tersenyum sinis melihat Victor. Lantas Victor merasa begitu geram. Ia berkata, boxing tidak sama dengan berkelahi. Bangsat, anjing kau. Dan ia pun segera melancarkan tinjunya kepada Seth. Begitu pula dengan Seth yang melancarkan pukulannya ke arah Victor. Nampak keduanya yang ingin menyerang satu sama lain dengan emosi yang begitu membara. Kembali ke sisi ibu Seth yang berada di kediaman Rishin. Nampak beberapa anggota Yakuza di tempat tersebut dibuat babak belur oleh ibu Seth hingga tak berdaya dan tergeletak di lantai. Bahkan ada beberapa yang terhempas ke arah pintu hingga pintu di ruangan itu rusak dibuatnya. Kemudian beberapa anggota Yakuza yang masih tersisa dibuat begitu terkejut akan kemampuan bertarung ibu Seth. Kemudian tiba-tiba seorang anggota yang bersenjatakan sebuah pedang katana hendak menyerang ibu Seth dari belakang. Nampak dengan begitu cepat ibu Seth dapat melancarkan sebuah tendangan tepat mengarah ke kepala orang itu hingga seketika membuatnya pingsan. Melihat ibu Seth yang sedang tidak dalam jangkauannya, seseorang pun segera menyerang ibu Seth dari belakang dengan menggunakan sebuah pisau. Namun lagi-lagi ibu Seth dengan insting dan pergerakan yang begitu cepat, ia mengangkat salah seorang anggota mereka yang telah pingsan dan menjadikannya tameng. Hingga pisau tersebut pun menancap tepat di bagian perut orang itu. Dikarenakan pisaunya telah tertancap pada temannya, orang itu ingin menyerang ibu Seth dengan menggunakan tangan kosong. Namun dengan gerakan yang begitu cepat, ibu Seth pun lebih dulu mencolok kedua mata orang itu dan seketika darah pun bercucuran dari biji mata orang itu. Nampak ibu Seth pun menghantam orang itu ke lantai dengan begitu kuatnya yang seketika membuat orang itu pingsan. Kemudian dengan wajah geramnya, ibu Seth pun berjalan dan segera ingin membantai seluruh anggota Yakuza yang tersisa. Lantas semua orang itu pun dibuat begitu ketakutan dan mulai melangkah mundur. Lalu tiba-tiba dari belakang, salah seorang anggota menggunakan sebuah pistol mengancam ibu Seth untuk tidak bergerak. Dan dari depan, seseorang ingin menghantam sebuah balok kayu ke arah ibu Seth. Dengan gerakannya yang begitu cepat, ibu Seth pun menghindar dengan cara menunduk. Kemudian ia pun menendang kaki orang itu dengan cara menyamping sehingga orang itu terjungkir, kakinya terlipat ke atas hingga kepalanya duluan ke bawah. Ibu Seth pun menendang pisau yang menancap di tubuh salah seorang dari anggota Yakuza tadi ke arah orang yang memegang pistol. Dan seketika pisau itu pun tertancap di bagian bahunya sehingga tembakannya pun meleset dan mengenai kepala orang yang menggunakan balok kayu tadi. Kemudian ibu Seth pun mengambil sebuah pedang yang tergeletak di lantai dan seketika ia pun menebas orang yang menggunakan pistol tadi. Hal itu pun seketika membuat orang itu tewas dengan kondisi darah yang bercucuran dari tubuhnya. Bahkan wajah ibu Seth terkena cucuran darah orang itu. Kemudian ibu Seth berkata kepada anggota Yakuza yang tersisa, mulai sekarang akan kutebas leher siapapun yang coba menghentikanku. Tadi dengan ekspresi wajahnya yang sangat menyeramkan. Di sisi lain di sebuah kafe, nampak ayah Jason yang sedang menemui ayah Sophie. Ayah Jason berkata kepada ayah Sophie, kenapa kita tidak minum saja? Seorang duta besar tidak punya alasan untuk minum dengan seorang jaksa penuntut, ujar ayah Sophie. Dari perkataan ayah Sophie, jadi bisa diketahui bahwa ayah Jason adalah seorang duta besar. Sementara itu ayah Sophie merupakan seorang jasa penuntut. Apa maksudmu? Kita ini teman SMP dan juga kuliah. Tidak bisakah seorang teman saling minum bersama? Ungkap ayah Jason. Ayah Sophie berkata, jangan omong kosong. Kenapa kau ingin bertemu denganku? Ini tentang sekolahku. Aku melimpahkannya kepada saudaraku dan itu telah diambil oleh beberapa pencuri, ujar ayah Jason. Ayah Sophie pun berkata bahwa tidak ada hal ilegal tentang hal itu.
Lantas ayah Jason dengan wajah geramnya berkata, "Jadi kau ingin biarkan saja?" Ayah Sophie dengan ekspresi wajahnya sangat serius berkata, "Jadi apa maumu?" Ayah Jason pun berkata, "Aku mau mereka tahu sedang berurusan dengan siapa." Ayah Sophie menjelaskan bahwa tidak ada hal ilegal tentang Sunshine Group, bahkan jika mereka mencari informasi kemanapun. Bacot kau, mereka itu gangster. Mereka akan jatuh saat mereka bertemu dengan orang yang jauh lebih kuat dari mereka, ujar ayah Jason dengan perasaan yang sangat geram. Ayah Sophie pun menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan mereka. Lantas, ayah Jason berkata, ia telah mengirimkan saudaranya, yaitu kepala sekolah set yang lama, untuk pergi ke Jepang agar meminta bantuan kepada Yakuza Jepang. Mereka bilang, mereka adalah geng terbesar di Jepang. Aku tidak akan membuat masalah besar. Aku hanya ingin menyingkirkan beberapa orang. Hanya itu, ucap ayah Jason dengan senyum yang penuh ambisi. Dengar hal itu, lantas ayah Sophie pun segera beranjak dari tempat itu. Sebelum pergi, ayah Sophie berkata, "Aku mengikuti hukum. Aku akan berpura-pura tidak mendengar hal ini." Hal itu pun membuat ayah Jason merasa begitu geram atas sikap ayah Sophie yang tidak ingin membantunya. "Brengsek, aku membuatnya menjadi seorang jaksa wilayah dan seperti inikah sikapnya kepadaku." Jadi di sini, ayah Jason ingin meminta bantuan ayah Sophie agar melindunginya sehingga terhindar dari hukum. Karena ayah Jason ingin membantai Sunshine Group dengan menggunakan bantuan dari para Yakuza Jepang. Namun ayah Sophie menolak hal tersebut karena ia berpegang teguh pada pendiriannya agar semuanya diselesaikan secara hukum, bukan menggunakan kekerasan. Oke, lanjut saudara. Kembali ke kediaman Rishin, tempat Ibu Set berada. Kita pun dibuat begitu terkejut melihat semua anggota Rishin telah dibantai oleh Ibu Set hingga tak tersisa seorang pun. Nampak darah yang begitu banyak bercucuran di sekitar ruangan itu. Bahkan ada tangan dan jari anggota Yakuza yang telah terputus akibat tebasan brutal dari Ibu Set. Serta pengawal Rishin yang nampak begitu kuat itu hanya terkapar di dinding dengan kondisi pingsan. Setelah itu Ibu Set pun melihat ke arah salah satu dinding itu dan mulai berjalan ke arahnya, yang ternyata Rishin sedang bersembunyi di dalam sana. Sembari ia menyaksikan kejadian yang telah menimpa kediamannya dari balik lubang kecil. Dengan perasaan ketakutan, Rishin berkata, "Apa yang telah terjadi? Siapakah dia? Siapa? Dia siapa?" Saat masih mengintip itu pun, Rishin dibuat begitu terkejut ketika Ibu Set secara tiba-tiba menusuk pedang ke arah lubang kecil itu. Beruntung Rishin masih sempat menghindar. Jika lambat 1 detik saja, mungkin matanya telah menjadi bakso campur nasi padang. "Jika kau menyentuh anakku lagi, akan kupastikan kau tidak akan melihat matahari esok lagi," ungkap Ibu Set dengan perasaan yang begitu dinginnya. Lantas Rishin yang mendengar hal itu dibuat begitu ketakutan dan hanya bisa terdiam.